Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, kakak-kakak yang soleh dan solehah? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tematik dengan tema tokoh dan penemuan dengan subtema Ayo Menjadi Penemu. Dan hari ini kita akan memasuki pembelajaran yang pertama. Sebelum memulai pembelajaran, kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengenal beberapa tokoh penemu. Penemuan mereka itu sangat berguna bagi kehidupan kita ya. Nah, apakah kakak tertarik untuk menjadi seorang penemu? Nah, jika tertarik, tentu saja ada sikap-sikap yang perlu diteladani dari seorang penemu. Nah, silakan kakak baca salah satu tokoh penting dan penemu dari Indonesia, yaitu Bapak B.J. Habibie. Silahkan dibaca teksnya yang ada di halaman 91 dan 92. Nah, setelah kakak baca, Ibu akan menjelaskan inti ya dari teks tersebut. Nah, Bapak B.J. Habibie atau Baharudin Yusuf Habibie ini dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia karena keahliannya di bidang teknologi. Beliau telah menghasilkan beberapa karya dari hasil penelitiannya. Di antaranya adalah menghitung dan mendesain beberapa proyek pembuatan pesawat terbang. Nah, beliau ini menemukan teori craft progression on random pada pesawat terbang atau biasa dikenal dengan faktor Habibie. Nah, dengan ditemukannya teori ini, porsi rangka baja pesawat bisa dikurangi dan diganti dengan dominasi aluminium dalam badan pesawat terbang. Nah, tentunya hal ini bisa diraih oleh Bapak B.J. Habibie karena sifat-sifat yang beliau miliki, diantaranya yaitu disiplin, rajin, kerja keras, semangat belajar yang tinggi, serta optimis. Nah, itulah sikap-sikap yang dimiliki beliau sehingga beliau dapat meraih kesuksesan seperti tersebut. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kosakata baku dan kosakata tidak baku. Kosakata baku ialah kata yang sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan. Nah, sumber dari kosakata baku ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa disingkat KBBI. Kosakata baku ini biasa digunakan dalam kalimat resmi, baik itu tulisan maupun ucapan. Sementara kosakata tidak baku yaitu kata yang digunakan tidak sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan. Nah, kosakata baku ini biasanya digunakan saat percakapan sehari-hari atau dalam bahasa tutur. Berikut contoh kosakata baku dan tidak baku yang ada dalam teks bacaan di halaman 93. Di situ ada kosakata tidak bakunya manfaatin. Harusnya dalam kosakata bakunya yaitu memanfaatkan. Kemudian ada aktif. Kosakata bakunya aktif. Kosakata tidak bakunya ada bakal yang seharusnya kata bakunya adalah akan. Kemudian kosakata tidak bakunya pengen. Kosakata bakunya adalah ingin. Kemudian jadi itu seharusnya menjadi, dan nasihat seharusnya nasihat. Ada kata enggak, itu tidak baku ya, dengan kosakata bakunya adalah tidak. Kemudian ada tahu, kosakata bakunya adalah tahu. Itu dari segi penulisan ya, kalau untuk yang poin 8. Selanjutnya, kita akan belajar tentang penggunaan alat transportasi dalam kegiatan ekonomi. Tadi kita sudah belajar tentang karya-karya Bapak B.J. Habibie yang menemukan teori yang sangat bermanfaat bagi dunia transportasi, khususnya pesawat terbang. Nah, penemuan-penemuan di bidang transportasi ini sangat mendorong kemajuan perkembangan transportasi. Nah, kemajuan transportasi ini tentunya sangat mendukung perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat. Kakak perhatikan gambar ini. Nih, dari
Gambar pertama itu adalah pabrik kain ya, pabrik atau tekstil. Nah, di gambar kedua itu adalah konveksi, kemudian di situ yang bawah itu adalah toko pakaian. Nah, jadi dari gambar ini bisa dijelaskan bahwa perusahaan konveksi mengambil bahan dari pabrik tekstil yang kemudian diolah menjadi sebuah baju ataupun pakaian dan sebagainya, kemudian didistribusikan dengan menggunakan alat transportasi baik itu darat, udara ataupun air ke konsumen-konsumen. Itu bisa berupa toko pakaian ataupun secara langsung ke konsumen, mungkin sekarang bisa melalui online ya. Nah, jadi dilihat dari gambar ini bahwa kemajuan teknologi transportasi sangat mendukung perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat. Karena dengan adanya teknologi transportasi, kegiatan ekonomi juga bisa berjalan lancar. Selanjutnya, kita akan belajar tentang rangkaian listrik. Ini di pembelajaran sebelumnya, di tema sebelumnya kita sudah belajar tentang rangkaian listrik seri dan paralel. Nah, sekarang akan dibahas mengenai persamaan dan perbedaannya. Persamaan dari rangkaian seri dan paralel yaitu sama-sama membutuhkan sumber tegangan listrik dan sumber daya listrik yang cukup besar. Sementara perbedaannya, jika rangkaian seri itu satu lampu padam, maka lampu yang lain juga akan padam dan komponennya disusun secara sejajar. Sementara jika rangkaian paralel itu memiliki ciri jika satu lampu padam, maka lampu yang lain tetap menyala, atau komponen satunya mati, komponen yang lain tidak mati ya. Dan komponen rangkaian paralel ini disusun secara berderet. Nah, ini adalah persamaan dan perbedaan dari dua rangkaian listrik tersebut. Demikian pemaparan materi hari ini dari Ibu. Semoga bermanfaat. Dan untuk tugas hari ini yaitu ayo berlatih halaman 94. Terima kasih untuk semuanya. Tetap selalu semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.